Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dosen, khususnya kepada Ibu Hetty Hendrayati, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, saya Brian Subianto Putra dengan NIM 2202010102001. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis model Kanvas dengan studi kasus pada perusahaan Gojek untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Baik, sebelum masuk ke pembahasan blog, penting untuk kita pahami mengapa analisis BMC pada Gojek ini sangat menarik. Gojek bukan sekadar aplikasi transportasi, melainkan sebuah platform multisisi yang berhasil mengintegrasikan berbagai kebutuhan harian masyarakat ke dalam satu ekosistem digital. Analisis ini akan membedah bagaimana Gojek menciptakan nilai melalui inovasi, bagaimana mereka mengelola jaringan mitra yang sangat besar, hingga bagaimana struktur biaya mereka bekerja untuk mempertahankan dominasi pasar. Dengan menggunakan 9 blok BMC ini, kita dapat melihat gambaran menyeluruh tentang bagaimana strategi Gojek diselaraskan dengan strategi bisnisnya untuk mencapai keberlanjutan di tengah persaingan industri teknologi yang sangat ketat. Baik, pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan 3 blok pertama dalam struktur BMC. Pada studi kasus Gojek ini, yang pertama, blok customer segment, di mana target pasar utama Gojek mencakup seperti mahasiswa atau pelajar, pekerja kantoran, hingga masyarakat umum yang memiliki smartphone dan membutuhkan mobilitas tinggi di area perkantoran. Untuk blok value proposition atau proporsi nilai, Gojek menawarkan solusi transportasi yang berkualitas, harga yang kompetitif, layanan yang beragam, serta kemudahan transaksi non-tunai yang praktis melalui fitur GoPay. Untuk yang selanjutnya mulai blok channel, yaitu Gojek menjangkau pelanggan melalui aplikasi seperti media sosial, komunitas iklan, serta interaksi langsung melalui mitra driver di lapangan. Melanjutkan ketiga blok berikutnya, blok customer relationship. Gojek menjaga loyalitas pengguna melalui pemberian promo, diskon, komunitas offline, aplikasi yang kaya fitur, hingga sistem referral. Dan selanjutnya, arus pendapatan atau blok revenue stream. Arus pendapatan utama berasal dari biaya layanan setiap transaksi di aplikasi, pengisian saldo GoPay, serta pemanfaatan data. Dan blok selanjutnya adalah sumber daya utama atau blok key resource. Sumber daya kunci yang mendukung operasional meliputi infrastruktur server yang kuat, aplikasi Gojek itu sendiri, serta data lokasi akurat dari Google Maps. Pada tiga blok terakhir mengenai blok key activities atau aktivitas utama, pada bagian ini Gojek adalah menjadikan manajemen database pengguna serta menghubungkan driver dengan penumpang dan pembeli dengan penjual seperti makanan secara akurat. Dan blok selanjutnya adalah blok key partners atau kemitraan utama. Bisnis ini didukung oleh mitra driver, pemilik restoran atau merchant, pihak perbankan, penyedia asuransi, hingga tenaga ahli IT dan brand ambassador. Dan yang terakhir adalah blok cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya mencakup
pembagian bonus untuk mitra, sewa infrastruktur server, gaji pegawai, biaya lisensi API Google Maps, serta biaya pemilihan sistem. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan analisis. Sebagai kesimpulan, model bisnis Gojek ini berhasil karena mampu memanfaatkan platform multisisi yang menciptakan sinergi antara segmen pelanggan. Nilai utamanya diciptakan melalui algoritma cerdas yang menghubungkan permintaan dan supply secara real time. Interaksi ini menghasilkan arus pendapatan yang diimbangi dengan struktur biaya yang didominasi oleh teknologi dan pengembangan jaringan mitra. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya sendiri, Brian Subianto Putra, berterima kasih kepada Ibu Hetty Hendrayati atas bimbingannya selama ini. Semoga paparan ini memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai inovasi bisnis digital di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.